Siang, selamat sore Dokter Hanafi. Ya, ya, ya. Sudah selesai praktek, dokter? Sudah selesai. Iya, Nah, sehat-sehat selalu. rencananya gimana untuk pembukaan ini? Dari ujung dulu ya. Iya, selamat sore semuanya para IG yang kami cintai. Ini sekarang saat ini Rumah Sakit Dr. Mujito online dengan Dr. Hanafi Sayogo, spesialis bedah di RSU Dr. Mujito. Nah, ini kebetulan dokternya kan juga masih muda nih. Ini kita jadi bisa ngajak Dr. Hanafi banyak bicara. Sip kan dok ya? Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami dapatkan juga sudah dari tadi pagi, dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yovita Esi. Beliau menanyakan ada benjolan di payudara, di raba, terasa saat mandi. Semakin terasa nyeri waktu mendekati menstruasi. Itu benjolannya apa ya dok? Bahaya atau tidak? Nah ini kan banyak sekali nih dok. Permasalahan-permasalahan ini pada wanita ya terutama. Ini Ya, saya ini lihat tadi. usianya berapa? Usianya berapa? Ini tidak disebutkan usianya berapa itu dok. Oh ini usia 50 tahun, mohon maaf dok, 52 tahun. 50 tahun ya. Iya 52 tahun, G. 52 tahun ya. Iya. Kalau 52 tahun sebaiknya benjolan itu dilakukan biopsi. Jadi biopsi itu bisa dengan jarum halus ya. Rumah sakit Mujito bisa dilakukan biopsi. Itu nanti untuk mendeteksi apakah jinak apa ganas. Iya. Jadi benjolan ya ada yang jinak, ada yang ganas. Tahunya itu kalau biopsi hanya dengan ditusuk pakai jarum. Nanti kalau jinak cuma diambil benjolannya saja tidak apa-apa, secara terencana tidak harus langsung. Tapi kalau misalnya ganas itu tidak hanya benjolannya saja yang diambil, tetapi seluruh payudaranya. Jadi namanya mastektomi. Beda kalau usianya misalnya masih di bawah 35 ya, kalau di bawah 35 itu bisa diobservasi dengan USG. Tapi kalau sudah di atas 35, sebaiknya lebih teliti lagi dilakukan biopsi USG untuk mengetahui jinak atau ganas. Iya. Jadi seperti saya gini ya dok ya, berarti harus lebih terperinci ya untuk dalam pemeriksaannya. Iya. Iya, dok. Ini ada lagi pertanyaan nih dok. Kalau pertolongan pertama kali di rumah saat terkena air, cipratan air atau minyak panas itu apa dok yang cepat biar mungkin selain juga kan pasti sakit banget ya dok. Itu gimana dok pertolongan pertamanya? Ini ada pertanyaan dari. Pertamanya itu kita harus secara cepat menurunkan suhunya. Jadi suhunya itu air panas, maka harus kita kasih air dingin. Itu bisa pakai misalnya pakaian yang sudah dibasahi air, itu langsung kita tempelkan di situ. Jadi untuk menurunkan suhunya. Jadi jangan dikasih kecap atau jangan dikasih odol ya. Iya, itu banyak yang saya sering lihat dikasih odol itu nggak bagus ya dok ya? Nggak bagus, nanti tambah infeksi. Iya. Jadi kalau dekat dengan sumber air, langsung diguyur aja kakinya pakai, misalnya cepat ke kamar mandi, diguyur pakai air ya. Jadi atau kalau ada pakaian, pakaiannya dibasahin langsung ditempelin aja ke atas lukanya, kemudian cepat dibawa ke rumah sakit. Oh iya baik dok. Jadi segera katakanlah didinginkan ya luka bakar itu dengan air, didinginkan lalu ditutup dengan katakanlah kain yang bersih, lalu untuk segera minta pertolongan ke rumah sakit ya dok ya. Iya dok. Ini kembali ke
pertanyaan nih dok. Dokter kalau praktek hari apa aja? Ini ada pertanyaan. Selasa Prakteknya dokter Hanafi. kami juga. Selasa kami Jumat siang. Ya. Di Rumah Sakit Dr. Mucito di Jalan Hayam Muruk nomor 9 di belakangnya GOR ya. Ini ada pertanyaan, jam berapa nih dokter praktek? Nah, jam 1 ya dok ya. Iya, nanti bisa dilakukan untuk pendaftaran secara online, dan sekarang juga sudah bisa di JKN online ya dok ya. Kita juga semua bisa melihat semua di JKN online, juga melayani BPJS juga ya dok ya. Nah ini kita berikutnya ada pertanyaan, apa faktor penyebab ada benjolan-benjolan di dalam tubuh? Apakah itu berbahaya? Jadi benjolan itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama itu tumor jinak, yang kedua itu kanker. Memang belum diketahui penyebabnya tumor itu kenapa. Yang jelas selnya itu tidak bisa diatur oleh tubuh kita, sehingga dia itu terus kalau kanker jelas berbahaya. Kalau kanker itu berbahaya karena dia itu bisa menyebar ke otak, menyebar ke lever ya. Kalau menyebar ke lever ya merusak fungsi lever, menyebar ke otak ya mengakibatkan pusing. Kalau menyebar ke paru-paru ya jadi sesak ya. Nah kalau tumor jinak dia meskipun membesar tapi cuma di situ aja, di hal itu aja. Nah penyebabnya ya banyak, bisa dari radiasi misalnya dekat pengolahan uranium ya, atau dekat instalasi radiologi kemudian ada kebocoran itu. Nah penyebab dari alam sendiri yang radiasi itu juga ada. Kemudian asap rokok. Oh gitu ya dok ya. Jadi radiasi itu perlu kita awasin ya dok ya. Radiasi ternyata bisa menyebabkan tumor ya dok ya. Iya radiasi. Iya. Lalu untuk kalau benjolannya itu di sebelah kiri, terus kalau buat nelan itu bisa bergerak, dan itu kadang benjolan jenis apa ya dok ya? Kalau juga sering ada gemetar di dada, terasa berdebar gitu katanya. Ini ada pertanyaan sih dari netizen, ini ada benjolan di leher sebelah kiri. Kalau dibuat nelan itu bisa bergerak, jadi sebelah kiri di sini kan, sebelah kiri, terus dia bisa bergerak. Itu benjolan jenis apa dok? Jadi kalau itu bisa bergerak itu gondok ya, kelenjar gondok ya, kelenjar gondok itu memang akan membesar secara perlahan ya, bisa membesar terus. Kemudian kalau ada dada berdebar, kemudian gemetar, badan tidak bisa naik ya, sehingga nah itu caranya adalah pengobatan dulu sampai dengan hormonnya itu normal. Minum terus selama 3 bulan atau 6 bulan. Nanti kalau dicek hormonnya sudah turun, jadi bisa mengecil. Ya bagaimana dengan pengobatan itu kecil. Jadi kalau benjolannya bisa kecil. Oh, jadi dengan pengobatan bisa kecil terus harus dioperasi karena begitu obatnya tidak diberikan ya membesar lagi. Oh begitu, iya. Dan itu
dengan pengobatan itu yang dada sering gemeter itu juga akan berkurang ya dok ya? Iya, karena penyebab gemetar sama jantung berdebar. Jadi diperiksa dulu hormon gontornya. Diperiksa dulu hormon gontornya. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Suami saya terdapat benjolan di lipatan paha. Benjolan kadang muncul, terkadang juga tidak. Dan di saat muncul terasa nyeri. Ini bahaya atau tidak, dok? Jadi kalau melihat penuturan dari ibu ini adalah hernia ya. Hernia itu penyebabnya bisa karena kerja berat ya. Pekerjaannya berat, angkat-angkat ya, muncul ya. Tapi kalau dari sejak kecil itu sudah ada benjolan, itu berarti benjolan hernia bawaan lahir. Nah ini sebaiknya dioperasi untuk mencegah terjadinya cepitan pada usus. Jadi ini karena ada lubang, kemudian ada kantongnya, benjolannya ini bisa keluar ke kantong itu. Jadi kalau benjolannya itu banyak atau ususnya yang masuk itu banyak, dia tidak bisa kembali lagi ke dalam perut. Itu kecepit ya. Kalau kecepit, mual, muntah, nyeri, 6 jam harus dilakukan operasi untuk cepitannya itu ya. Harus di apa itu? Ya cepitannya digunting biar enggak nyepit lagi. Jadi kalau 6 jam tidak cepat ditangani bisa mati ususnya yang kecepit itu. Jadi kalau mati maka penanganannya juga akan tambah lama ya. Terkadang kan harus BAB dulu lewat perut ya. Jadi sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk ditangani, dioperasi. Ditangani. Iya. Dan itu juga itu dikarenakan sering angkat-angkat berat ya dok ya? Atau ada penyebab lain ya? Angkat berat ya, angkat-angkat berat, kemudian apa itu batuk lama, batuk. Iya. Batuk lama, kemudian kalau untuk bapak-bapak yang usianya 60 tahun ke atas itu susah kencing, jadi prostat ya sudah punya prostat. Kalau terus prostat, hujan itu juga menyebabkan hernia. Iya, baik dok. Terima kasih dokter atas informasinya. Ini kemudian ada pertanyaan kembali. Ada benjolan di dekat dubur. Benjolan kadang mengeluarkan dan kotoran terasa sakit. Apakah ini penyakit dokter? Solusinya bagaimana dan penyebabnya apa? Ya, ini penyakit yang dinamakan fistel ya. Fistel. Jadi fistel itu dia mengeluarkan cairan, mengeluarkan kotoran. Fistel karena berada di dubur ini dinamakan fistel perianal. Ini solusinya ya, solusinya kalau dari keseharian ya makan banyak buah-buahan, sayur-sayuran yang berserat. Kemudian memang ada solusi untuk operasi. Jadi fistelnya ini dibuka, kemudian dilakukan untuk menutup fistelnya itu nanti makin lama makin menutup setelah dilakukan pengerokan ya. Penyebabnya adalah infeksi, pertamanya itu infeksi di daerah anus itu infeksi, kemudian timbul semacam abses atau orang Jawa biasanya bilang budun ya, budun abses. Nah itu ketika dia
pistol. Nah, ini kalau apa itu orangnya diabetes itu berbahaya karena lukanya atau sumber infeksinya ini akan lebih banyak yang memerah dan sakitnya lebih parah kalau kena diabetes. Tapi kalau nggak kena diabetes nggak terlalu signifikan setelah disobek, digoreng. Disobek. Iya. Dok, ini kalau dengerin cerita dokter kan banyak yang harus dilakukan, datang ke rumah sakit, periksa ke rumah sakit. Nah, pada masa pandemi sekarang ini itu apa yang kami harus lakukan sebagai pasien? Jadi kalau memang saya punya ada ya katakanlah kita harus periksa nih ke dokter spesialis gitu kan. Dengan masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana cara menjaga kami seorang pasien yang mau datang ke rumah sakit itu, apa saja dok yang harus diperhatikan selain kita sudah mendaftarnya secara online, apa yang mungkin dokter bisa sarankan untuk pasien lebih aman datang ke rumah sakit, dok? Oke, ya kita harus melakukan tetap protokol kesehatan untuk keluarga pasien dan pengantarnya pakai masker. Nah, nanti setelah datang di rumah sakit Mujito nanti kan akan diatur ya, mulai dari cuci tangan, kemudian physical distancing, jarak antara pasien yang satu dan pasien lainnya, kemudian keluarganya pasien ya diminta untuk tidak mengantar, kalau mengantar ya satu atau dua saja. Untuk pelayanan di dalam rumah sakit sendiri beda antara pasien yang COVID dan yang sehat, jadi baik ruangannya itu berbeda, jadi tidak dijadikan satu. Kalau memang COVID ya ruangannya adalah ruangan isolasi, kalau isolasi berbeda. Sehat ya, pasien sehat ruangannya lain. Kemudian juga kita dilakukan rapid test ya. Rapid test untuk saat ini ya itu yang ekonomis untuk mendeteksi kira-kira ini COVID apa tidak. Iya. Memang ya swab yang paling bagus, tapi harganya kan sangat nggak terjangkau untuk saat ini. Jadi minimal rapid test. Begitu kita mencurigai rapid test, pasien itu kita lakukan isolasi atau kalau kita rujuk ke RSUD yang untuk bagian COVID-nya. Iya. Jadi menurut Anda aman kok. Aman ya dok ya, kalau saya sebagai pasien datang ke rumah sakit dengan adanya screening yang telah dilakukan oleh tim observasi yang ada di rumah sakit ya dok ya. Jadi kalau masuk itu berarti kita secara dari pasien dicek ya dok ya, sebelum masuk ke area rumah sakit ya dok ya. Oh iya. Ada screeningnya. Ya, jadi nggak usah takut kalau kita jadi satu sama pasien COVID ya dok. Jadi kita pasti selaku pasien yang sehat akan dipisahkan dengan pasien yang katakanlah suspek COVID ya dok. Jadi sebagai pasien yang katakanlah rawat jalan itu nggak perlu khawatir akan terkontaminasi gitu ya dok ya. Iya dok, ini ada, saya lanjutkan pertanyaan lagi. Ini ada bekas luka yang timbul. Bagaimana cara menghilangkannya jika tanpa operasi? Jika harus dilakukan operasi, apakah akan berisiko muncul lagi atau tidak ya dok? Ya, sekarang pertama bekas luka yang timbul ya jika tanpa operasi. Jika tanpa operasi itu bisa dengan salep atau suntikan. Di operasi kalau memang benjolannya itu sangat besar ya, sangat besar, mengganggu, kemudian gatal, itu ya kita operasi. Tapi kalau misalnya benjolan bekas lukanya itu kecil aja, itu bisa salep atau bisa suntikan ya. Untuk suntikan memang harus rutin, misalnya seminggu sekali atau kalau perlu seminggu 2 kali dilakukan suntikan di atas benjolan tersebut.
Ya memang itu kan apa itu bakatan. Ada orang yang memang bakat keloid ya, jadi agak Keloid, sedikit ya. lagi. Nah kemudian juga kalau bisa itu agak ditekan, jadi dikasih kasa, kemudian di plaster di bagian keloidnya itu agar tidak membesar. Tidak Bisa membesar ditekan ya. cara tekan. Kalau disuntik Cara itu berarti berapa kali dok suntiknya biar keloid atau benjolan sampai tersebut? tipis ya, bisa berlangsung 1 bulan sampai 2 bulan. Oh, 1 bulan sampai Seminggu 2 bulan. Seminggu 1 kali ya dok ya suntiknya ya, ya. seminggu 1 kali. Iya mungkin kalau di area wajah gitu ya atau mungkin di daerah leher yang terlihat bisa dilakukan. Jadi nggak perlu operasi ya dok ya? Ya kalau mengganggu wajah. Bahkan banyak-banyak itu terjadi di dada ya. Di dada bagian tengah ini kan area tulang ya. Itu kalau ada luka itu biasanya timbul keloid. Kebanyakan di dada. Iya. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan yang salah satu keluarganya ada punya penyakit sakit diabetes dok. Ini bagaimana cara menyembuhkan luka yang baik dok? Karena keluarga ada yang sakit diabetes selalu muncul luka. Kemungkinannya ada di kaki ya. Kaki itu kan sering terjadi kita nggak kelihatan, mungkin kita tersandung dengan batu, pakai sandal jepit, akhirnya terluka. Nah ini bagaimana dok cara menyembuhkan luka yang baik? Oke, jadi luka itu kan memang ada yang sangat parah, ada yang tidak ya, tidak parah, tidak terlalu parah. Kalau tidak terlalu parah bisa ditangani sendiri. Ya. Tapi kalau sangat parah itu memang ya sudah harus medis yang menangani. Nah, dengan dilakukan pencucian secara berkala setiap hari, atau kalau mau pagi sore tambah bagus lagi. Airnya tidak perlu cairan infus, tapi air yang dimasak itu aja, kemudian didinginkan, ditaruh ceret itu bisa digunakan untuk mencuci lukanya. Kemudian juga disabun, jadi dilakukan ya, sabunnya bebas apa saja bisa. Jadi kalau disabun itu kumannya juga hilang. Nah setelah dicuci, disabun, kemudian dikeringkan. Setelah kering, dikasih salep ya. Salep. Salep itu tujuannya untuk melembabkan dari kulitnya. Jadi biar kulit lembab. Kalau kulit lembab, sel-selnya itu cepat regenerasi. Nah kemudian boleh ditutup, boleh tidak ya. Kalau sekiranya ibunya ini banyak aktivitas ya, masih aktivitas ya, ditutup kasa kemudian diplester. Tapi kalau bersih, tidak banyak aktivitas, rawat terbuka tidak apa-apa. Jadi tanpa diplester. Lalu tanda-tanda luka itu mulai infeksi itu tandanya apa saja ya dok? Yang agar kita tahu oh ini mulai infeksi nih lukanya. Jadi infeksi, kalau infeksi itu biasanya kemerahan di sekitarnya, merah, kemudian nyeri itu juga tanda infeksi, panas, ya. Panas, nyeri, badannya merah. Panas gitu ya dok ya? Ya, memang diawali dari dekat-dekat lukanya situ. Jadi sebelum panas badannya semua ya, di dekatnya itu panas. Panas, ya. Jadi merah, panas, nyeri, kemudian keluar nanah. Ya. Nah ini memang sih kalau sebaiknya dicekkan ke dokter ya, karena gini, banyak pengalaman itu masyarakat itu salah persepsi, dipikir kering ya, sebenarnya itu bukan kering tapi kulit yang mati.
Mati. Makannya hitam. Jadi dipikir kan enggak memborok. Sebenarnya itu di bawahnya itu banyak borok, banyak nanah, banyak infeksi di bawahnya situ. Cuma Di kan bawahnya. masyarakat enggak paham karena enggak ada pengalaman di dalam buka ini ya, perawatan Iya, buka. iya, iya, iya. Juga diabetes itu terkadang ini apa itu dulu memang sembuh, dulu itu sembuh, pernah sembuh, sakit sembuh lagi. Tapi ada suatu saat itu tidak sembuh, lukanya itu apa itu makin parah, jadi Makin terkadang parah. itu dengan Hmm. apa terkadang perlu kultur, soalnya kultur itu tujuannya dari nanahnya itu dikultur untuk di swab di situ, terus dikultur, dibiarkan kumannya, Iya, dicari kumannya itu apa, dan nanti obatnya itu kita berikan yang sesuai dengan kuman itu. iya, Jadi iya. kadang ya kan ada sing advance itu sudah sangat lanjut harus seperti itu. Di cepet, iya. Ya itu kan kalau nggak salah di Rumah Sakit Dr. Mujito setiap hari Sabtu ada senam diabetes ya dok ya. Jadi mungkin Iya, kalau ada, maksudnya itu kan salah satu media apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kok kurang jelas lebih baik kan ada perawat atau dokter yang jaga, coba ditunjukkan mukanya kan ada kesempatan pas habis senam diabetes ya dok ya. iya. Jadi pasien Itu bisa media yang bagus menanyakan. untuk komunikasi, Jadi untuk iya, menjalin iya. pengetahuan. Ya, jadi bisa ditanyakan di setiap hari Sabtu itu ada senam diabetes bersama. Jadi sudah sekitar 50 sampai 60 orang setiap hari Sabtu berkumpul senam diabetes juga sampai bertukar informasi atau pemeriksaan gratis ada di Rumah Sakit Mujito ya, Dok ya. Iya. Iya. Lalu ini ada pertanyaan lagi, Dok. Habis operasi usus buntu 1 bulan yang lalu, tapi kok masih terasa nyeri? Itu kenapa ya, Dok ya? Jadi sudah Kalau 1 bulan tuh operasinya. 1 bulan sebenarnya sih masih wajar ya. Kalau 1 bulan Hmm. masih nyeri itu wajar. Jadi Iya, kan untuk penyembuhan luka itu paling tidak ya 3 bulan sampai dengan 6 bulan ya. Kalau lewat dari 3 bulan atau 6 bulan masih tetap, nah itulah kita mungkin harus mencari penyebab lain tentang penyakitnya. hmm, hmm, hmm. Jadi apa itu ada yang mirip-mirip sakit usus buntu. Iya, Jadi kan orang itu bisa, dia tuh tidak hanya sakit sakit usus buntu saja, tapi misalnya sakit usus buntu dengan sakit saluran kencing. Jadi iya, ada dua penyebab misalnya. Atau sakit buntu dengan sakit kelainan di usus halus. Sakit iya, buntu atau sakit di apa sekitar organ kewanitaan ya, daerah iya. rahim, kemudian indung telur. Ya. Jadi ya dikonsultasikan ke dokternya. Kalau masih 1 bulan sih saya rasa masih wajar kalau terkadang masih sakit. Tubuh juga masih harus beradaptasi ya dengan Uh, apa pasca pembedahan. iya. Nah ini kan Itu habis operasinya kan di usus nih dok. Nah itu apakah ada saran dari dokter makannya harus bagaimana selama pos operasi tersebut kan karena mungkin masih 1 bulan apa mungkin iya, ada yang harus diperhatikan dok mungkin makannya iya. ya pasti nggak boleh pedes-pedes ya karena kan habis dioperasi di usus gitu misalnya dok atau ada saran lagi dok? Memang di pedes-pedes Iya, itu memang harus apa itu secara total dihindari. iya, Kemudian kecut-kecut juga ya, kecut-kecut yang kecut buah-buahan yang kecut, yang minuman yang kecut. Kemudian eh, kalau makanan bebas, tidak ada pantangan untuk dia apa itu usus buntu ini. mm-mm, mm-mm. Buah-buahan, sayur-sayuran lebih diutamakan ya.
Iya, Itu yang iya. bisa. Kalau kalau makan kubis boleh ya dok ya, soalnya kan kubis kan terkenal membuat membuat gas ya dok di perut, membuat kembung. Itu nggak apa-apa ya dok ya kalau misal makan lalapan kubis gitu, nggak masalah ya dok ya habis operasi usus buntu atau harus dijaga dok? Ya, enggak apa-apa ya, enggak Nggak apa-apa apa-apa. ya. Iya. Nah, nah. Jadi nggak boleh makanan pedas, nggak boleh makan terlalu kecut gitu ya dok ya, Ya, untuk pedas dan bisa pedas dan kecut ya dok. Nih, lalu ini ada pertanyaan lagi dok. Dok saya mau tanya, jika habis BAB ada benjolan di dekat lubang anus tidak sakit, kadang-kadang muncul juga tidak. Itu kenapa ya dok? Apakah itu normal atau itu termasuk ambeien? jadi kalau benjolan di dekat anus ya tidak sakit. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Apakah normal atau termasuk ambeien? Ini termasuk Iya, ambeien, tapi yang grade-nya itu grade 2 ya. Jadi masih iya, ringan, ambeien yang ringan. Jadi kalau masih ambeien ringan, tidak perlu operasi, hanya dijaga rutinitas kita. Misalnya terlalu sering duduk ya, terlalu lama duduk ya, kasih yang empuk-empuk gitu aja, Pak bantal ya. iya, Itu dari atau kerjanya ya sambil berdiri, sebentar duduk, sebentar berdiri gitu diatur agar tidak lama, terlalu lama duduk. duduk. Iya, Kemudian untuk makannya banyak serat, buah-buahan ya, agar-agar agar BAB-nya itu tidak keras. Karena ini iya, kan sebenarnya kan karena BAB keras, terlalu keras ya iya, di makanan, diatur biar diusahakan tiap pagi BAB sehingga fesesnya tidak terlalu keras. terlalu keras. Minum air Iya, yang banyak, misalnya 1,5 liter atau sampai 2 liter. Tujuannya juga untuk melunakkan BAB-nya. Kalau iya, terlalu sedikit BAB-nya, minumnya itu nanti kan BAB-nya jadi keras karena iya, semuanya bisa itu ya. iya. Kemudian mungkin dari pakaian, ya celana jangan yang ketat-ketat sing menekan daerah belakang, bagian belakang Belakang. itu. Mungkin pakaiannya perlu yang agak longgar. Iya, iya. Jadi ya yang penting adalah mengatur pola makan. Lalu kita yang banyak kerja di meja ini harus berhenti, maksudnya ada selingan ya antara duduk dan berdiri, banyak makan buah-buahan, banyak minum air agar BAB-nya bisa rutin setiap pagi ya dok ya, Ya, saran dokter ya. setiap pagi Iya, bisa kan setiap setiap pagi. pagi. Nah, Iya, dan kemudian tidak kalau misalnya menggunakan. keras ya, Mm-mm, fesesnya keras mm-mm, untuk beberapa hari dan 1 minggu atau 10 hari itu bisa mm-mm, dipakai kasih apa itu pencahat ya. mm-mm, mm-mm, Contohnya dukolam mm-mm, mm-mm. dikasih kesempatan misalnya sampai nanti Iya, ternyata iya. fesesnya sudah lunak ya, itu dukolamnya tidak perlu diberikan. Nggak perlu dipakai. Ya itu bisa Iya, kita lakukan di rumah ya dok ya, kita iya bisa kan. lakukan sendiri ya. Yang penting kita menjaga pola makan, lalu juga pakai pakaian jangan ketat-ketat, lalu sering, berarti kan sering bergerak ya dok ya, jadi nggak hanya duduk saja, jadi harus sebenarnya aktivitasnya ditingkatkan ya, Iya, seperti itu. iya. Iya, ini ada pertanyaan berikutnya dok. Saya punya riwayat gigi berlubang. Kadang pipinya bengkak. Nah, itu penyebab dari gigi berlubang atau lainnya, dok? Jadi pipinya bengkak, Kalau memang riwayat dari itu gigi berlubang. ada di posisi yang sama ya, Mm-mm, mm-mm. misalnya sebelah kanan, kemudian pipinya bengkak juga sebelah kanan, Ya. itu kemungkinan penyebabnya dari gigi itu penyebabnya. Hmm. Iya. Biasanya itu bagian paling belakang ya. Jadi Iya. istilahnya gigi geraham paling belakang dan sebelahnya, sebelumnya yang paling belakang itu. Jadi Hmm, mm-mm. molar
molar 2, molar 3 istilahnya. 1 gram paling 2 Iya. gram. Itu Iya. kalau misalnya berlubang itu bisa bengkak pipinya. Nah ini Iya. infeksi ya, jadi harus hati. Jadi tekniknya ya kalau kumur-kumur ya, banyak kumur, boleh pakai garam juga boleh, juga bisa untuk mematikan bakteri, atau pakai obat kumur yang ada di pasaran, apa Listerine, apa Total Care, apa betadine kumur untuk mencegah infeksi. Kalau sekiranya 1-2 hari tidak ada perubahan, ya cepat ke dokter untuk pemberian antibiotika. Karena banyak yang sangat terlambat datang ke rumah sakit itu ya, pipinya sudah sangat-sangat bengkak, kemudian sudah bernanah di dalamnya. Ini harus hati-hati, bisa mengancam nyawa, karena pipi itu kan nanti dekat dengan tenggorokan, dengan alat nafas kita, pernafasan, daerah tenggorokan. Iya. Jadi ya ada yang sampai meninggal ya kalau pasien terlambat datang ya, sangat bengkak, menyumbat tenggorokan. Karena penyumbat tenggorokan di sini, iya. Iya, kan pipinya itu, bahkan pipi misalnya sakit sebelah kanan itu terus dia ke kiri juga bisa. Jadi ini kan merupakan daerah yang longgar ya, jadi bisa infeksinya bisa menyebar. Terus mungkin seperti mencekik tenggorokan, pasiennya tidak bisa nafas, juga bisa infeksi terus ke bawah ke daerah jantung. Jadi menyebar ke bawah itu, menyebar ke jantung, sampai menyebar ke jantung itu penata laksanaannya juga sudah sangat rumit. Kita harus melakukan pembedahan ini tulang dada ini kan harus dibuka untuk mencuci apa yang ada di dalamnya. Jadi bisa dianggap sepele, gigi berlubang, silakan konsultasi ya, periksa ke dokter gigi di rumah sakit Dr. Mujito. Iya, ini kebetulan dokter gigi juga akan online juga tanggal 9 November, dokter gigi Hanita, spesialis periodontis. Iya, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar gigi bisa ditanyakan di situ. Dok, ini ada satu lagi pertanyaan, Dok, mohon maaf. Ini ada pertanyaan, pagi dokter, saya mau tanya, Dok, benjolan yang tergolong ganas dan jinak itu seperti apa? Kemudian bagaimana cara kita tahu bisa membedakannya dengan mudah di rumah? Terima kasih sebelumnya, dokter. Oke, ini pertanyaan tak ulang ya, tumor jinak ya? Bagaimana cara membedakan ini tumor jinak atau tumor ganas ya? Iya. Jadi kalau tumor jinak itu pertama tidak nyeri, kedua ukuran. Kalau ukurannya itu di bawah 5 cm kemungkinan jinak, tapi kalau ukurannya itu di atas 5 cm, kemudian pembesarannya cepat terjadi, makin membesar itu ya, kalau seperti itu ganas. Kemudian biasanya kalau jinak itu mobile, jadi bergerak dari daerah sekitarnya itu seperti ada batasnya. Kemudian tidak merah, tidak terasa hangat di atasnya, itu juga jinak. Kemudian kalau itu semacam tai lalat, Ciri-cirinya jinak. Baik, Dok. Iya, terima kasih Dokter Hanafi. Iya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi Dokter Hanafi Sayogo, spesialis bedah,
praktek selalu hari Selasa, Kamis, dan Jumat mulai pukul 14.15 sampai jam 17. Terima kasih dokter. Mungkin ada pesan yang disampaikan kepada kami semua, Dok. Ini banyak warga Jombang yang sudah join di sini. Ada Bu Nana, ada Bu Reo, ada Bu Rina, Bu Ainul. Terima kasih semua untuk join. Dokter, ada pesan untuk kami selaku pasien dalam masa pandemi ini, Dok? Ya, cepat dikonsultasikan kalau misalnya ada keluhan ya, bisa langsung ke Rumah Sakit Dr. Mujito, atau kalau lewat Instagram juga bisa. Semuanya kalau ada sakit-sakit jangan kita tangani sendiri. Terkadang itu perlu saran dari spesialis yang memang menangani masalah-masalah itu secara setiap hari ya. Silakan untuk periksa Mujito juga. Kita ada protokol kesehatan, jadi tidak usah khawatir. Iya, ini juga saya lihat ada lebih nyaman untuk perawatan di Rumah Sakit Dr. Mujito ya, karena ada peningkatan pelayanan. Baik dokter. Ya, terima kasih dokter atas waktunya sore hari ini. Mohon maaf mengganggu kesibukannya dokter meneruskan praktek kembali. Dokter, terima kasih banyak. Sehat selalu. Salam buat semuanya warga Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.